Itu dipotong. Potong ya. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam. Hari ini kelompok kami, kelompok 6, akan mempresentasikan tentang analisis material dan proses perlakuan bahan pada produk helm keselamatan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Irfan Maulana dengan NRP 15253010104. Saya Dias Pedrosa dengan NRP 253010093. Saya Angga Widya Pratama dengan NRP 2530 10112. Saya Rega Mayesa dengan RP 2530 10 11 5. Dan Slide saya ya. Cika Raitama dengan NRP 2530101127. Slide gak? Pak. Lanjut slide. Di sini ada latar belakang dan tujuan analisis. Pada sektor konstruksi, manufaktur berat, dan pertambangan, risiko utama mekanis pada kepala menuntut perlindungan maksimal. Helm keselamatan dirancang dengan prinsip rekayasa material tingkat lanjut, memenuhi standar ANSI Z89.1 dan SNI ISO 397/2021. Untuk pertama, identifikasi material, membedah material polimer dan baja paduan hingga tingkat struktur molekul. Yang kedua, proses manufaktur, menganalisis injection molding dan cold forging, beserta parameter operasionalnya. Yang ketiga, sifat mekanik, menjelaskan secara matematis sifat mekanik material terhadap fungsi proteksi impak. Yang keempat, heat treatment, menganalisis perlakuan panas untuk mereduksi tegangan sisa dan mengoptimalkan keulatan. Lanjut yuk. Lanjut. Tiga. Struktur sistem dua lapis helm. Helm keselamatan bekerja melalui sistem komposit mekanik yang menggabungkan cangkang kaku dan dengan sistem suspensi penyerapan energi. Cangkang luar atau outer shell, permukaan kaku dan licin untuk mendeleksikan objek jatuh dan mendisipasikan energi kinetik. Awal dilengkapi ribs penguatan untuk menambah kekuatan struktural. 2. Sistem suspensi jaringan pita penyerap keringat dan tali nyelon polyester yang menahan jarak aman minimum 30 mm antara kepala dan cangkang keras. 3. Komponen pengikat atau rivet. Paku keling berbahan logam yang secara struktural mengikat sistem suspensi ke cangkang luar, menerima beban kejut terbesar saat benturan. Lanjut. Ilmu material polimer dan logam. Polimer termoplastik tersusun dari rantai makromolekul hidrokarbon panjang ikatan antar atom dan rantai adalah kovalen yang sangat kuat, sedangkan ikatan antara rantai adalah van der Waals yang lebih lemah. Termoplastik dapat meleleh dan mengeras kembali, memfasilitasi daur ulang. Logam ferrous baja. Paduan besi dan karbonsi dengan ikatan logam elektron valensi bergerak bebas, struktur kristal bervariasi BBC pada suhu ruang hingga FCC pada suhu tinggi. Lanjut. Oke, di sifat mekanik diagram dan fasa, sisi kiri menampilkan produk rekayasa mekanik,
tegangan, dan energi impak menggunakan formulasi mat ml yang presisi dan tajam. Dan sisi kanan menyajikan visualisasi skema interaktif dari 4 fase utama mikrostruktur baja, austentik, ferit, semenit, perlit yang menggitari titik eutoctode menggunakan diagram geometris custom berbasis CSS. Terus material penyusun dan keselamatan, desain komparasi 2 kolom estetik menggunakan grid modular dengan fusi gambar asli beresolusi tinggi, HDP outer cell dan meta rivet yang dipadukan secara konsisten dengan penjelasan material pendukung. Kal? Ya. Kal? Lalu ada injection molding dan cold heating yang dimana ada 4 fase yaitu plastikasi, lalu ke injeksi, pemadatan, lalu pemadaman. Nah, untuk rivet baja ini proses cold heating atau forgingnya dilakukan pada suhu ambien, yang dimana kawat baja dipotong dan ditekan dengan gaya tonase besar ke dalam matriks dies. Nah, ini tuh mengubah butir mikro logam menjadi lebih pipih, memanjang sesuai arah tegangan. Next. Nah, lalu ada respon material saat benturan, yang dimana kita mengsimulasikannya dengan palu baja 2 kg yang jatuh dari ketinggian 4 meter, menghasilkan energi impact yaitu PE sama dengan masanya tadi 2 kilo dikali gravitasi dan dikali panjangnya tadi 4 meter, yang menghasilkan 78,48 Joule. Nah, respon HDPE-nya tuh apa sih? Yang dimana sifat viskolastisnya itu menyerap sebagian energi melalui lenturan. Nah, ikatan van der Waals-nya antar rantainya itu bakal bergeser, yang akan menyerap, kejut, dan juga mencegah rambatan gaya destruktif ke tulang tengkorak. Lalu respon rivet bajanya, yang dimana sisa energi ini disalurkan ke rivet baja karbon yang rendah. Nah, material ini tuh menahan beban di fase yield tanpa melewati UTS. Nah, baja karbon tinggi itu kan getas akan patah. Itu tuh seketika akan ada pada fase brittle fracture yang akan menyebabkan suspensi runtuh. Next. Lalu ada optimasi rivet melalui normalizing. Berdasarkan level rule, baja 0,18%, pada suhu ruang memiliki 77%, Ferrerit bebas dan 23%, perlite dominasi, membuat rivet dapat bangkok tanpa patah. Kemudian cold heading-nya memicu akumulasi disoklasi. Di tahap satunya, pemanasan pada 870 sampai 900 derajat mengubah struktur menjadi austenit seragam. Di tahap kedua, rekrilistasinya, butir baru bebas tegangan muncul menggantikan butir yang terdistorsi. Di tahap ketiga, ada pendinginan udara menghasilkan struktur perlit berbutir halus yang kuat dan ulet sesuai persamaan Hall pitch. Kemudian ada orkestrasi material komposit. Yang pertama ada HDPE optimal untuk cangkang. Kristalinitas linier menghasilkan rasio kekuatan keberat superior dan sifat viskoelatis untuk disipasi energi impak. Yang kedua ada control injection molding. Parameter termodinamika pendinginan harus dikontrol ketat untuk menghindari warping dan rongga microvoids. Yang ketiga ada dominasi verite pada rivet. Baja karbon rendah mengandalkan fase verite yang ulet berdasarkan tinjauan diagram fase FEC. Yang keempat ada normalizing mengeliminasi cacat.
Rekrilitasi butir halus mengambilkan keuletan dan mengenakan probabilitas brittle fracture sekecil mungkin. Sudah. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.